Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yuda Wiranto dengan nomor induk 07 2002 000021 dari Teknik Geologi Angkatan 2020 Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang potensi energi baru terbarukan serta mitigasi bencana yang bisa saya gali dan kembangkan di daerah saya yang berkaitan dengan SDG atau pembangunan berkelanjutan dan revolusi industri 4.0 dengan tujuan kelak dapat menyelesaikan masalah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Namun, saya perlu menganalisis terlebih dahulu potensi geologi apa yang tersedia di daerah saya, baik yang positif maupun yang negatif. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu tempat di mana saya tinggal. Daerah tempat saya tinggal yaitu Sorong, Papua Barat, terletak di timur Indonesia dengan potensi geologi yang beragam. Ya, Papua, terkenal dengan cadangan minyak dan gas buminya yang berlimpah, di mana di sekitar Provinsi Papua sendiri telah diidentifikasikan sejumlah cekungan yang penyebarannya berada di sebelah utara maupun selatan Papua. Seperti yang kita ketahui, cekungan-cekungan hasil perlipatan dari sinklin maupun antiklin diindikasikan berpotensi menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Di Papua sendiri telah diidentifikasikan sejumlah cekungan yang penyebarannya berada di sebelah utara maupun selatan Papua. Seperti dua buah cekungan di sebelah utara Jayapura yang sama sekali belum dilakukan pemboran. Namun, ada 3 buah cekungan yang telah dilakukan pemboran tapi belum menghasilkan penemuan, lalu 1 buah cekungan yang sudah menghasilkan penemuan tapi belum sampai pada tahap produksi, dan 2 buah cekungan yang telah berproduksi. Nah, tadi adalah salah satu potensial geologi yang bersifat positif dari Papua, di mana Papua itu terdiri dari cadangan minyak dan gas bumi yang berlimpah. Namun di balik sisi positif, ada sisi negatifnya. Seberlimpah-limpahnya cadangan minyak dan gas di bumi, pasti suatu saat akan perlahan-lahan menipis dan bahkan mungkin habis. Padahal, hampir semua produk dari minyak dan gas bumi dimanfaatkan dipergunakan untuk bahan bakar. Contohnya pada lingkungan masyarakat, minyak dan gas bumi sangat berperan penting sebagai bahan bakar. Bahan bakar di sini untuk industri maupun bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak juga yang biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga adalah bahan bakar minyak tanah dan juga gas LPG. Dalam hal industri, pemanfaatan minyak bumi sangatlah banyak. Ini berhubungan dengan perkembangan dari kehidupan manusia, karena ada banyak produk bahan yang dihasilkan industri dengan menggunakan minyak bumi dan gas alam. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dari minyak bumi digolongkan dalam kategori plastik, serat yang sintetis, karet yang sintetis, pestisida, deterjen, pelarut, bubuk obat, dan sebagainya macamnya. Jika dikalkulasikan, hampir semua produk dari kehidupan manusia dibuat berdasarkan bahan baku dari minyak bumi. Maka tak heran jika pemanfaatan dari minyak bumi ini juga membantu kehidupan manusia dalam melakukan banyak aktivitas sehingga manfaat minyak bumi dan gas alam sudah tak terhitung lagi. Namun dari semua itu yang tidak kita sadari bahwa minyak dan gas bumi di alam ini akan perlahan-lahan menipis dan habis. Kembali lagi kepada pembahasan tadi, bahwa minyak bumi dan gas alam bukanlah energi yang dapat terbarukan. Namun dari itu semua tentu saja ada hal positifnya lagi, di mana ada energi yang namanya tak terbatas, berlimpah dan tidak pernah habis, yaitu energi baru terbarukan. Apa itu energi baru terbarukan? Energi baru terbarukan atau yang biasa disingkat dengan EBT adalah energi yang berasal dari proses alam yang diusi ulang secara terus-menerus dan secara berkelanjutan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil seperti yang tadi minyak dan gas bumi, di mana EBT ini merupakan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di zaman modern ini sebagai pengganti dari energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbarui dan terbarukan. Energi baru terbarukan sendiri berupa energi panas bumi, energi surya, tenaga angin, dan tenaga air. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri terdiri atas semua energi itu, mulai dari energi surya, tenaga angin, tenaga air, dan energi panas bumi. Mari kita kembali di mana tenaga listrik memanfaatkan energi minyak dan gas bumi, namun sekarang tenaga listrik telah memanfaatkan energi baru terbarukan, di mana sekarang pemerintah juga ikut andil dalam mewujudkan pemakaian EBT atau energi baru terbarukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan agar pemakaian EBT pada tahun 2025 sebesar 23%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di wilayah Papua dan Papua Barat, maka kebutuhan akan listrik pun meningkat dan diperkirakan akan ada tambahan 190 MW di wilayah Papua Barat dan 112 MW di wilayah Papua. Ungkap Unggung Widiantoro. Sebelumnya, energi baru terbarukan selama ini terdengarnya hanya di wilayah barat Indonesia, sedangkan Indonesia Timur masih belum cukup untuk informasinya. Maka dengan itu semua, bisa dikatakan bahwa energi baru terbarukan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global, di mana pada poin ke-7 dikatakan akses ke energi yang terjangkau. Kemudian berhubungan juga dengan poin ke-15 dari pembangunan berkelanjutan,
yaitu menjaga ekosistem darat. Maka dari itu, energi baru terbarukan adalah hal positif yang perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya di daerah saya, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi geologi yang baik secara positif maupun negatif. Namun kita perlu juga menyediakan cadangan untuk mencegah terjadinya atau menipisnya cadangan minyak dan gas di bumi. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.